Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan geografi mengenai atmosfer, dan pertemuan kali ini yaitu pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dari Google Form yang sudah Bapak share. Nah, adapun yang Bapak bahas itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bapak yang perlu didiskusikan. Kalau misalkan kalau pertanyaan dengan apa, di mana dan sebagainya itu ada di modul, dan silakan kalian cari. Nah, yang jadi kita pertanyaan itu adalah eh, dari mengapa, kemudian yang bersifat diskusi semacam itu. Nah, yang pertama itu ada dari Angga Dipa Kurnia dengan pertanyaannya yaitu bagaimana cara memperbaiki lapisan ozon. Nah, di sini ada enam yang cara perilaku kita dalam sehari-hari untuk memperbaiki lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui, ozon itu adalah pelindung bumi dari sinar ultraviolet dan untuk menghangatkan bumi. Nah, adapun caranya, yang pertama penghapusan penggunaan BPO, yaitu bahan perusak lapisan ozon, di mana Indonesia telah menyepakati untuk menghapus penggunaan gas freon yang terdapat pada mesin pendingin pada tahun 2007. Nah, penghapusan CFC yang terjadi di Indonesia telah terlaksana di dua proyek, yaitu sektor pendingin dan sektor busa. Nah, efeknya Indonesia telah berhasil mengurangi produksi CFC sebanyak 615 ton dari total kedua sektor tersebut. Dan proyek tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, ini suatu keberhasilan dan kita tidak boleh menggunakan freon. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kenapa? Nah, salah satu penyebab dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer yaitu berasal dari sisa pembakaran emisi kendaraan. Jika setiap harinya kita menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi, padahal sekarang ini setiap rumah tidak hanya memiliki satu kendaraan saja, dan itu tidak hanya terjadi dalam satu rumah saja. Sedangkan setiap harinya ada banyak rumah tangga yang juga melakukan kegiatan serupa dengan menggunakan kendaraan. Bisa bayangkan berapa banyak gas emisi yang dapat merusak lapisan ozon. Ada baiknya gunakan moda transportasi umum, pergi bersama dalam satu kendaraan atau berjalan kaki sebagai alternatif berkendara. Kemudian yang ketiga itu di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian hindari penggunaan pestisida. Nah, ternyata pestisida ini diketahui jika kandungan yang terdapat di dalam pestisida itu adalah zat metil bromida yang juga berperan dalam menipiskan ozon. Nah, meskipun pestisida sangat berguna untuk menghilangkan eh, dan membunuh hama perusak tanaman, akan tetapi pestisida juga dapat merusak lingkungan di sekitar. Nah, ada baiknya para petani menggunakan pestisida alami yang aman dan tidak merusak lingkungan untuk membasmi hama yang mengganggu tanaman. Kemudian yang keempat, gunakan pendingin ruangan atau AC sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bagi yang memiliki AC. Nah, kita pasti sadar bahwa bumi yang sekarang semakin panas ya setiap harinya. Meskipun malam hari juga sama ya, gerah seperti itu. Nah, beberapa dari kita akan menyalakan pendingin ruangan. Nah, selama berjam-jam, bahkan 24 jam untuk terus mendinginkan ruangan. Tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan. Penggunaan pendingin ruangan setidaknya selama 1 jam setiap harinya selama 1 tahun setidaknya akan menghasilkan emisi sebesar 160 kilogram karbon dioksida. Nah, sebaiknya atur menu timer yang terdapat di remote, atau jika ruangan tidak digunakan ya sebaiknya matikan pendingin ruangan tersebut. Kemudian yang kelima, menanam tanaman sebagai peneduh sebagai pendingin alami ya. Ini yang paling gampang. Nah, di kita itu mungkin di halaman di mana itu, maka tanamlah satu pohon, 1, 2, 3 pohon lah untuk menghasilkan untuk menghasilkan oksigen. Nah, ini yang paling gampangnya.
Kemudian yang keenam itu jangan biarkan lampu atau peralatan listrik dalam keadaan menyala atau standby. Nah, penggunaan barang yang memerlukan listrik ternyata juga ikut mempengaruhi kondisi lapisan ozon. Loh, kenapa? Nah, di sini banyak orang yang mungkin tidak menyadari ataupun tidak tahu hal tersebut itu adalah di mana massa listrik itu dari mana. Nah, ternyata PLN itu menghasilkan listrik dengan bahan bakar batu bara. Nah, sisa pembakaran batu bara sendiri dapat menghasilkan karbon monoksida yang juga berperan dalam menipisan ozon. Nah, ada baiknya matikan lampu pada siang hari atau jika tidak diperlukan itu dimatikan, atau kalian kalau mau ngecas HP misalkan kalau sudah penuh itu dicabut di stop kontaknya itu. Jadi jangan sampai terus nyolok di stop kontak tersebut itu untuk supaya tidak terjadinya mengalir aliran listrik. Nah, nah kalau kita simpulkan, satu, caranya adalah penghapusan penggunaan BPO, bahan perusak lapisan ozon. 2, kurangi kendaraan pribadi. 3, di bidang pertanian, kurangi pestisida. 4, gunakan AC sesuai dengan kebutuhan. 5, menanam tanaman. Dan 6, jangan biarkan peralatan listrik standby. Gitu ya, Angga. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ali Nursofa. Nah, penyebab terjadinya gejala optik itu apa ya, Pak? Nah, gejala optik di atmosfer itu adalah gejala yang muncul karena kemampuan penglihatan manusia pada satu titik tertentu di atmosfer akan terlihat adanya kenampakan yang terlihat bagus oleh pandangan mata kita. Nah, apa yang menyebabkan gejala optik tersebut? Ya, itu faktornya karena adanya interaksi antara cahaya matahari atau bulan dengan unsur-unsur yang terdapat di atmosfer. Nah, unsur-unsur yang ada di atmosfer akibat interaksi cahaya dan unsur-unsur tersebut baik berupa misalkan air yang jatuhnya air ya, itu akan berupa penyebarannya. Interaksi tersebut dapat berupa penyebaran, pemantulan atau pembiasan dari cahaya tersebut. Nah, ini salah satunya misalkan ini ada aurora. Nah, aurora ini biasanya di daerah kutub ya. Itu akan terjadi seolah-olah cahaya itu bergoyang-goyang dan sebagainya itu. Kemudian ada pelangi. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian itu pernah melihat pelangi. Kemudian fata morgana itu biasanya di gurun pasir itu ya. Jadi fata morgana, kemudian petir, kilat yang nanti akan menumbuhkan guruh, kemudian nanti ada halo. Halo itu bayangan yang mengelilingi matahari atau bulan. Nah, itu akibat dari refleksi dan pembiasan dari sinar atau cahaya matahari atau bulan. Tuh. Nah, kemudian dari Wabda Siti Rahmanillah, pada lapisan stratosfer itu kan terdapat ozon yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar ultraviolet. Nah, apa yang dimaksud dengan sinar ultraviolet? Nah, seperti yang kita ketahui itu kita memerlukan panas ya, panas. Nah, panas itu disampaikan itu melalui suatu gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan sinar ultraviolet. Nah, sebanyak 10% dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi ternyata berupa sinar ultraviolet ya. 9,8% dari sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi berupa sinar ultraviolet A dan 0,2% berupa sinar ultraviolet B. Nah, sinar ultraviolet B itulah yang menyebabkan kulit kita terbakar. Tuh. Nah, di sini ada jenis-jenis sinar ultraviolet. Itu ada ultraviolet A, itu sampai ke menembus jendela di kita dan dapat membuat warna memudar ya, warna tembok, warna baju. Nah, kemudian ultraviolet B itu tidak dapat menembus jendela. Kemudian ada ultraviolet C. Nah, adapun kerugian dan manfaat ultraviolet, nah, kita dari negatifnya dulu. Kerugian ultraviolet itu pertama sunburn. Nah,
itu terbakar matahari. Nah, kita suka berjalan-jalan di pantai, nah itu akan terjadi pembakaran terhadap kulit kita. Maka itu akan merugikan kita pada kulit kita. Kemudian yang kedua, kerusakan mata. Nah, kalau kita sering berkontak dengan matahari, mata tersebut, maka itu memunculkan yang namanya katarak ya. Katarak. Kemudian yang ketiga, penuaan dini pada kulit. Nah, akibat dari terbakarnya sinar matahari pada kulit sehingga kulit menjadi hitam dan memiliki ketebalan kulit yang akhirnya kulit tersebut akan mengkerut. Nah, itu akan terlihat tua. Kemudian yang keempat, kanker kulit. Nah, kanker kulit ini diakibatkan yang tadi ya, masuk ke kulit sehingga nanti radiasinya akan berinteraksi dengan kulit kita dan di sana terjadilah kanker kulit. Dan sekarang itu makin banyak yang kanker kulit. Kemudian yang kelima, warna memudar. Nah, warna memudar di sini itu warna memudar pada pakaian. Kalau kita dijemur itu nanti pakaiannya itu suka memudar. Kemudian yang tembok, warna tembok yang terkena terkena sinar matahari itu juga sama akan memudar. Adapun manfaat ultraviolet itu adalah yang pertama, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Nah, sinar ultraviolet itu perlu juga oleh kita. Makanya setiap pagi-pagi sampai jam 10 itu lebih baik itu kita berjemur. Kenapa? Karena dengan vitamin D tersebut maka akan terjadi reaksi yang akan menimbulkan peningkatan imun kita. Imun dan kemudian otot-otot kita akan lebih baik lagi. Makanya ini yang COVID juga ya itu suka dijemurkan. Nah, seperti itu. Nah, jangankan yang COVID, yang sehat juga itu perlu berjemur seperti itu. Makanya 1 minggu sekali itu kalau ada upacara itu bagus untuk mungkin dipaksa juga ya supaya berjemur. Nah, itu lebih baiknya lagi adalah setiap hari. Kemudian yang kedua, mensterilkan alat-alat kesehatan. Nah, ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, bug zapper itu untuk jadi bug zapper itu alat perangkap bagi lalat atau nyamuk ya. Jadi ada alat perangkap, kemudian di tengahnya ada sinar ultraviolet sehingga sinar ultraviolet itu tuh suhunya itu sama dengan suhu tubuh manusia sehingga nyamuk atau lalat itu akan mengerubuti ke sana dan terperangkap di sinar tersebut. Sehingga terjadilah kematian bagi serangga. Oke. Kemudian yang keempat, membantu serangga. Maksudnya di sini adalah membantu serangga dalam menentukan kematangan buah-buahan. Karena dengan sinar ultraviolet itu akan menimbulkan suatu baik untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan berkembang baik, nanti akan terjadi buah. Nah, kematangan buah tersebut itu dapat terlihat oleh serangga. Oke. Kemudian, bagaimana cara melindungi dari sinar ultraviolet tersebut? Nah, yang pertama, gunakan tabir surya. Nah, tabir surya yang dianjurkan adalah yang mengandung SPF minimal 15. Nah, itu jangan sampai pakai yang bersifat merkuri. Nah, justru dengan merkuri itu akan menimbulkan kanker kulit. Nah, inilah harus pinter-pinternya. Jadi jangan terkena dengan iklan ya semacam itu. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian tertutup. Nah, biarpun pakaian kamu tertutup, tapi kalau baju kamu tipis dan masih bisa terlihat tembus pandang, nah sinar ultraviolet masih tetap bisa menembusnya. Nah, makanya kita itu harus tertutup aurat kita. Makanya tidak semata-mata Allah memberikan perintah kewajiban untuk menutup aurat, itu pasti ada tujuannya juga. Nah, itu apalagi yang perempuan itu tertutup auratnya. Makanya perempuan itu rentan dengan kanker kulitnya. Kemudian yang ketiga, gunakan topi dan kacamata hitam. Nah, topi dan kacamata hitam berfungsi untuk melindungi kulit muka. Nah, terutama mata agar tidak terkena langsung dengan sinar ultraviolet seperti yang tadi ya, sehingga tidak akan menimbulkan katarak. Oke. Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya yaitu dari Triska Lestari Mustikasari dan Akmal Adiansah. Bapak disatukan karena ini
pembahasannya itu berhubungan. Mengapa pada lapisan mengapa pada lapisan tropopause tekanan udara terhenti? Kemudian dari Akmal, mengapa ketinggian atmosfer semakin tinggi itu suhu semakin rendah? Sedangkan kalau semakin tinggi itu semakin dekat dengan matahari. Nah, kita baca di data ini ya, di tabel ini kita dapat melihat di tabel ini. Nah, di tabel ini, nah ini pressure, tekanan, kemudian ada density itu adalah massa jenis. Nah, ini ini berhubungan dengan apa namanya, gaya gravitasi bumi juga ya. Nah, gaya gravitasi bumi itu akan apa yang dimaksud gaya gravitasi bumi, yaitu tertariknya suatu massa ke permukaan bumi. Oke. Nah, ini di atmosfer juga kan terdapat molekul-molekul yang tidak terlihat oleh kita ya. Nah, molekul-molekul tersebut itu juga tertarik ke permukaan bumi, sehingga kalau masuk ke permukaan bumi tersebut, maka di sini akan banyak molekul-molekul. Nah, molekul tersebut ya, molekul-molekul tersebut itu akan bergerak cepat ya, jadi dinamis, bergerak cepat, kemudian apa namanya, bertabrakan. Nah, kalau apa namanya, bergerak dan bertabrakan, maka akan menimbulkan panas. Nah, disinilah semakin banyak, nah ini ya, ini molekulnya semakin banyak ini di permukaan bumi, maka itu akan semakin panas. Nah, sedangkan di sini molekul-molekul atau partikel-partikelnya itu semakin apa namanya, renggang, yang otomatis mungkin pergerakannya juga akan tidak sebanyak di permukaan bumi. Makanya di ketinggian yang lebih tinggi lagi itu suhunya tinggi ya. Kalau di permukaan itu suhunya semakin panas, di mana panas ini adalah efek dari menerima kalori ya, kalori itu, sehingga terjadilah panas. Kemudian kalau dingin itu efek pelepasan kalor. Nah, itu ya. Nah, jadi satu berhubungan dengan gravitasi bumi sehingga menarik molekul-molekul yang ada di atmosfer. Nah, molekul-molekul atau partikel-partikel tersebut nanti itu bergerak ya, dinamis, bergerak dan bertabrakan sehingga memunculkan panas. Itu oke, sehingga terjadilah suhu panas. Nah, kenapa yang dingin di ketinggian itu berhubungan dengan partikelnya itu semakin rendah, sehingga terjadilah yang dingin. Kemudian lapisan tropopause, tekanan udara berhenti itu setelah, nah oke, tropopause di sini ada berhenti setelah, nah yang tadi apa, partikel-partikel tersebut itu pergerakannya yang vertikal itu terhenti di tropopause. Jadi pergerakan molekul tersebut kalau di sini kan dinamis ya, selalu bergerak, ada horizontal, kemudian vertikal. Nah, kalau yang sampai di lapisan tropopause ini terhenti karena partikel-partikelnya juga sedikit. Itu untuk Triska ya, partikel-partikelnya sedikit, sehingga apa namanya, suhu yang vertikal itu terhenti sampai di tropopause. Makanya tempat gejala cuaca itu ada di troposfer, semacam itu. Oke, itu pembahasan tentang atmosfer dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih yang sudah bertanya. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.